Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa alil mutahharin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-Habib Abdullah Al-Haddad fi kitabih An-Nasaitiniyah wal Wasail Imaniyah ila qauli radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa bil jumlah yakunu muttasifan bi jami'i ma yahuthuhu alaihi ilmu wa ya'muruhu bihi minal akhlaqil mahmudah wal a'malis salihat mujaniban li kulli ma yanhahu al ilmu anhu minal akhlaqi wal a'malil madhmumah wa hadhihi al asya'u allati dzakarnaha fi wasfi ulama'il akhirah yajibu ay yatahalla bihi wa yattasifa biha kullu mu'min ghaira annal alima aula biha wa ahaqqa wa hiya alaihi aujabu wa akadu li'annahu alamun bihi yuhtada wa imamun bihi yuqtada fa in dhalla wa gawa athara dunya 'ala al-akhirah kana alaihi ismuhu wa ismu man tabahu 'ala dzalik wa in istaqama wa taqwa kana lahu ajruhu wa ajru man tabahu 'ala dzalik. Dibaca halaman 153 kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Kesimpulannya bahwa sifat para ulama akhirat itu senantiasa menepati sifat-sifat yang dianjurkan oleh ilmu pengetahuan dan ditunjukkan oleh akhlak yang terpuji dan amalan soleh, seraya menjauhkan diri dari apa yang dicegah oleh ilmu pengetahuan seperti akhlak yang keji dan segala amalan yang tidak diridhai Allah dan Rasulnya. Sifat-sifat mulia yang saya sebutkan di atas sepatutnya menjadi sifat setiap mukmin, terlebih lagi atas orang-orang yang berilmu. Demikian itu amat dituntut dan diutamakan karena ia merupakan petunjuk jalan yang dituruti dan pemimpin yang menjadi ikutan. Jika ia tersesat, kehilangan pegangan dan melebihkan dunia atas akhirat, maka ia akan menerima dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Tetapi jika ia berjalan lurus dan bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan menerima pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya pula. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan daripada sifat-sifat ulama akhirat yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad tentang sifat-sifat ulama akhirat, tanda-tandanya dan ciri-cirinya, perilakunya sudah disebutkan beliau secara panjang lebar. Kemudian beliau menyimpulkan secara garis besar daripada apa yang seharusnya menjadi sifat ciri daripada ulama akhirat. Karena ulama akhirat itulah ulama yang dianggap dan diakui sebagai penerus daripada nabi-nabi dan rasul-rasul dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai pengganti daripada nabi dan rasul. Maka hendaklah ulama akhirat tersebut mempunyai sifat-sifat yang dituntut oleh ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang mereka ketahui. Maka ilmu itu sendiri menuntut daripada yang mempunyai ilmu itu untuk berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh ilmu itu. Sehingga di sini beliau menyimpulkan bahwasanya secara garis besar hendaklah seorang yang dikatakan orang alim, alim akhirat atau ulama akhirat itu berperilaku dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Yang mana sudah diketahui secara garis besar daripada akhlak-akhlak terpuji dengan kita
mendengarkan daripada akhlak-akhlak Nabi kita SAW, daripada akhlak-akhlak beliau, maka hendaklah akhlak-akhlak yang ada pada Nabi SAW itu terlebih dahulu hendaklah dituruti oleh seorang ulama akhirat. Akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, maka yang terlebih utama untuk mengamalkannya adalah ulama akhirat. Akhlak yang terpuji itu yang pertama. Kemudian amalan-amalan soleh. Jadi amalan-amalan soleh itu hendaklah berada atau diamalkan oleh seorang ulama akhirat. Jadi apabila kita melihat seseorang yang dikatakan ulama akhirat, kita melihat dari segi amaliyahnya, maka tidak lepas daripada amalan-amalan akhirat, amal-amal soleh. Apabila kita saksikan daripada akhlaknya, maka yang terlintas, yang terlihat adalah akhlak-akhlak yang terpuji yang timbul daripada diri seorang ulama akhirat. Nah, itulah yang menjadi tanda atau ciri daripada ulama akhirat. Dan ditambah lagi menjauhkan dirinya daripada yang dicegah oleh ilmu pengetahuan, oleh ilmu-ilmu yang dia pelajari, yaitu akhlak yang keji, akhlak yang buruk, dan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu senantiasa dia hindari. Jadi tidak timbul, tidak terbit daripada diri seorang ulama akhirat dua hal, yaitu akhlak yang tercela dan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi itu secara garis besar, manakala kita hendak mengetahui seorang ulama akhirat, maka kita lihat daripada perilakunya, itu senantiasa mempunyai akhlak yang terpuji dan senantiasa mengamalkan amalan-amalan soleh. Dan juga ditambah lagi menjauhkan dirinya daripada akhlak-akhlak yang tercela dan daripada amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah, itu secara garis besarnya. Kemudian beliau melanjutkan, tadi beliau menyebutkan daripada sifat-sifat ulama akhirat, yang mana secara garis besar sifat-sifat yang beliau sebutkan adalah sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Maka itu adalah suatu tuntutan, suatu keharusan berada di diri seorang ulama. Tetapi di samping itu, kita sebagai seorang yang dikatakan orang yang beriman, atau dalam tahapan kita menuju menjadi mukmin yang sebenar-benarnya, maka kita hendaklah menuruti daripada sifat-sifat yang terpuji yang diajarkan oleh Nabi kita SAW dan diteruskan oleh ulama-ulama akhirat. Dan juga kita berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan soleh yang juga diajarkan oleh Nabi kita SAW dan diteruskan oleh ulama-ulama akhirat. Jadi bukan saja para ulama yang harus mempunyai sifat yang terpuji. Jadi kita sebagai orang muslim beriman, hendaklah kita mengusahakan diri kita untuk bersifat atau berakhlak-akhlak yang terpuji dan mengamalkan daripada amal-amal yang soleh. Tetapi di sini kenapa yang dituntut untuk mengamalkan hal tersebut adalah ulama? Karena ulama itu bahasa kita semacam buku panduan. Jadi kita misal punya sepeda motor, di situ ada buku manual, buku petunjuk untuk merawat sepeda motor misalnya.
Nah, apabila buku manual itu sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut, maka apabila kita mengikuti sesuai dengan arahan di buku petunjuk tersebut, maka motornya akan menjadi baik. Sedangkan apabila buku manualnya juga salah, atau banyak yang salah cetak misalnya, atau nggak sesuai dengan spesifikasinya misalnya, kita misalnya punya sepeda motor Vario misal, tapi kita pakai buku manual sepeda motor lain, maka tidak akan cocok. Nah, sehingga di sini diumpamakan seorang ulama akhirat itu sebagai seorang yang menjadi petunjuk, buku petunjuk yang bisa menunjukkan jalan daripada orang-orang yang beriman untuk menjadi panduan umat daripada Nabi kita SAW. Jadi dengan mengikuti, dengan melihat daripada seorang ulama akhirat, itu bisa menjadi petunjuk. Walaupun misalnya sekalipun tidak menuntut ilmu daripada ulama itu, dengan sekedar mengikuti jejak langkah ulama akhirat tersebut, itu sudah menjadi petunjuk. Makanya kebanyakan para sahabat itu mereka ittiba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada sebagian sahabat yang dikhususkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Tetapi secara garis besar daripada para sahabat, mereka menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai petunjuk mereka. Kehidupan sehari-hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi ikutan bagi mereka. Jadi ulama yang dikatakan ulama akhirat itu hendaklah bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang beriman. Maka apabila si ulama ini sudah mengamalkan dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan amal-amal yang soleh, maka dia bisa menjadi petunjuk yang benar untuk bisa diikuti oleh kaum muslimin. Dan juga seorang ulama akhirat selain dia menjadi petunjuk, juga dia sekaligus menjadi pemimpin untuk bisa diikuti oleh orang-orang yang di belakangnya. Jadi menyandang dua status, yaitu sebagai petunjuk dan sebagai pemimpin. Sehingga manakala petunjuk tadi tersesat, begitu juga pemimpin tersesat, maka ini akan mengakibatkan orang-orang yang di belakangnya juga menjadi rusak, menjadi tersesat. Sehingga yang lebih diutamakan, yang lebih dipentingkan untuk berakhlak-akhlak yang terpuji dan mengamalkan amal-amalnya soleh adalah ulama akhirat. Dan juga seseorang yang dikatakan ulama, seseorang yang menjadi ikutan manakala si pengikut mengerjakan sesuatu yang salah apa yang dikerjakan oleh yang diikutinya, maka dosa yang mengikuti itu ditanggung juga oleh yang diikuti. Sebagaimana disebutkan di sini, dosa ia akan menerima dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Sedangkan sebaliknya, manakala ia berjalan lurus dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga bakal mendapatkan pahala tambahan daripada pahala orang-orang yang mengikuti apa yang dia kerjakan daripada amal-amal soleh. Maka di sini beliau Al-Habib Abdul Haddad menitik beratkan kepada orang-orang alim, ulama-ulama akhirat untuk hendaklah senantiasa berakhlak-akhlak yang terpuji dan mengamalkan amalan-amalan soleh.
Nah, itulah yang menjadi garis besar daripada ciri-ciri atau tanda-tanda ulama akhirat, yaitu dikatakan seorang ulama itu ulama akhirat, itu dia senantiasa berakhlak-akhlak yang terpuji, kemudian dia senantiasa mengamalkan amalan-amalan soleh, ditambah lagi dia menghindarkan dirinya daripada akhlak-akhlak yang tercela dan menjauhkan dirinya daripada amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan, bisa mendapatkan fahaman daripada apa yang sudah kita pelajari, dan bisa mengamalkan daripada akhlak-akhlak yang terpuji daripada yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa mengamalkan amalan-amalan soleh sehingga kita bisa dikatakan sebagai orang yang mengikuti daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita kelak dikumpulkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.